Indeks HTML. Doctype adalah deklarasi dokumen yang memberi tahu browser bahwa dokumen yang ditulis menggunakan standar HTML5. Ini adalah pembungkus utama seluruh halaman dengan atribut untuk mendeklarasikan bahwa bahasa utama isi website adalah bahasa Indonesia. Ini penting untuk SEO dan accessibility. Ini saya mendefinisikan metadata yang tidak langsung ditampilkan di halaman namun sangat krusial. Digunakan untuk agar karakter spesial seperti huruf dan dengan aksen, simbol rupiah, dan emoji bisa tampil dengan benar. Ini membuat desain halaman dapat beradaptasi dengan ukuran layar, misalnya di HP atau tablet, menjadikan website mobile responsif. Menentukan nama tab halaman, lalu file CSS aksara eksternal style CSS dihubungkan lewat link untuk memisahkan antara logika HTML dan tampilan visual. Semua elemen visual yang bisa dilihat pengguna di dalam teks, di dalamnya terdapat elemen-elemen penting seperti navbar, header, selection, content, dan footer. Bagian header hero selection adalah bagian visual utama untuk menarik perhatian pengunjung pertama kali tag HL. Berfungsi sebagai headline SEO friendly, P sebagai deskripsi layanan, dan A digunakan untuk tombol aksi pada kelas BTN. Overlay digunakan untuk menambahkan efek gelap transparan di atas gambar background. Selection ini ditunjukkan untuk memperkenalkan indeks digunakan untuk membagi halaman menjadi bagian-bagian logis. Ini adalah sebagai subjudul dan sebagai deskripsi. Semuanya dibungkus dalam div class untuk mengatur padding dan margin. Di bagian ini menggunakan struktur cart layout untuk menampilkan 3 jenis layanan seperti ekspedisi. Setiap div cart berisi untuk nama layanan, untuk menjelaskan tarifnya. Dengan struktur seperti ini, informasi layanan menjadi rapi dan mudah dibaca serta memudahkan pengunjung untuk memilih jenis layanan. Bagian paling bawah halaman, footer, digunakan untuk memberikan informasi legal seperti hak cipta. Saya menyisipkan simbol and copy yang akan secara otomatis tampil sebagai tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Afrian dengan NIM 1924-2022. Saya ingin menjelaskan tentang kirim HTML. Yang pertama ada doctype HTML, berfungsi untuk mendefinisikan dokumen HTML5. Yang kedua ada HTML lang ID,
menunjuk HTML ID. HTML ID berfungsi untuk menunjukkan bahwa bahasa utama adalah halaman ini adalah bahasa Indonesia. Yang kedua ada head. Meta charged UTF strip 8 berfungsi untuk agar karakter seperti huruf Latin dan simbol bisa ditampilkan dengan benar. Yang selanjutnya ada meta name viewport content berfungsi untuk memastikan tampilan responsif pada berbagai ukuran layar. Berikutnya ada link rel berfungsi untuk digunakan untuk menghubungkan file pengirim CSS agar form memiliki desain yang lebih menarik. Berikutnya ada header class strip kirim berfungsi yang nantinya diberi gaya visual seperti background image atau warna khusus. Overlay ditambah untuk efek gelap transparan agar teks lebih mudah dibaca. Judul dan deskripsi memberikan arahan kepada pengguna. Ini adalah elemen utama dari halaman, yaitu form pengirim yang memiliki elemen. Yang kedua adalah form berfungsi dengan ID kirim form. Fungsi untuk mempermudah pengambilan data dengan JavaScript. Setiap field diberi atribut. Yang berikutnya ada required berfungsi untuk mencegah form kosong saat dikirim. Dan selanjutnya ada select ID layanan required digunakan untuk memiliki jenis layanan ekspedisi dan pilihan ini mempengaruhi perhitungan harga. Selanjutnya ada UI mana UI? UI mana UI? Selanjutnya ada div ID sama dengan penghasil pengiriman. Berfungsi untuk setelah form dikirim, detail pengiriman akan ditampilkan secara otomatis di form dalam bentuk list UI. Bagian ini tidak hanya memberikan umpan balik kepada pengguna, tetapi juga menunjukkan interaksi langsung pada input dan hasil perhitungan. Tombol ini berguna untuk memberikan navigasi ke halaman utama, meningkatkan user experience tanpa perlu klik tombol browser. Footer digunakan untuk memberi informasi hak cipta dan juga sebagai penutup halaman. Selanjutnya ada strip. Strip ini mulai dengan mengakses elemen DOM menggunakan get element BID. Selanjutnya saya membuat objek tarif untuk penyebaran harga per kilogram berdasarkan jenis layanan. Struktur data seperti ini lebih fleksibel jika suatu hari ingin diubah atau ditambahkan layanan baru. Dan selebihnya saya menggunakan event listener untuk mencegah aksi default form, yaitu reload halaman dengan private default. Selanjutnya dan dari formula diambil dari hitungan. Total harga dihitung dengan cara mengalihkan berat dengan tarif layanan yang dipilih. Hasilnya dibuat dalam bentuk LI dan ditambahkan ke list hashtag daftar pengiriman. Format harga ditampilkan dengan to local string agar rapi dan sesuai format Indonesia.
Total harga dihitung dengan cara pengalihan berat dan tarif layanan yang dipilih. Hasilnya dibuat dalam bentuk LI dan ditambahkan ke list dalam minimal. Setelah form selesai diproses, form preset digunakan untuk mengosongkan semua input agar siap untuk mengirim berikutnya. Perkenalkan, nama saya Bagas Imam Wijaksono dengan NIM 192423 Bagian awal dokumen ini menyatakan bahwa file pengguna HTML. Saya menggunakan lang ID memberitahu browser bahwa konten halaman ini berbahasa Indonesia. Lalu ada tag meta, memastikan kompatibilitas karakter dan mendukung tampilan responsif. Lalu di sini ada link rel style sheet CSS, dipanggil untuk mengatur tampilan visual form and info kontak. Lalu header ini berfungsi sebagai sambutan bagi pengguna. Class overlay sering digunakan untuk mendapatkan efek transparan gelap di atas gambar background agar lebih teks lebih mudah dibaca. Lalu di sini ada H1 menampilkan judul utama, sedangkan fungsi P di sini untuk memberikan kalimat penjelas atau tagline. Lalu sini ada section class. Ini adalah elemen utama kontainer. Dari seluruh blok kontak, kelas kontak kontainer bisa digunakan untuk styling melalui CSS, misalnya mengatur layout, margin, padding, atau tata letak. Lalu di sini kedua ada div class contact form. Blok ini adalah formulir interaktif tempat pengunjung bisa mengirim pesan. Semua elemen input berada di dalam div ini. Fungsinya adalah menyediakan request bagi pengguna untuk memasukkan data pribadi dan pesan. Lalu kedua, memberikan struktur visual terpisah dari informasi kontak statis di div class info, div class kontak info. Lalu di sini ada kontak form. Ini kirim pesan. Judul dari form menandai bagian bawah pengguna bisa mengirimkan pesan atau komentar. Lalu di sini ada form ID contact form. Di sini. Digunakan untuk membungkus semua elemen input ID contact form, memungkinkan JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi form ini, misalnya validasi input, menangani event submit, mengirimi data melalui Ajax. Lalu C ada input type text id nama placeholder. Digunakan untuk input untuk nama pengguna atribut tag tip text, type text menerima info text dan ID nama digunakan untuk JavaScript dan label. Placeholder teks abu-abu sementara sebelum user mengetik. Required membuat field ini wajib diisi. Lalu ada type email ID. Sama seperti input nama, tetapi untuk tambahan email, type email otomatis memvalidasi bahwa input berbentuk email atau ada domainnya. Required itu wajib diisi. Nama saya Bagus Pamungkas dengan NIM 19242094. Saya akan menjelaskan presentasi dari kawan saya sebelumnya, yaitu kita langsung ke kodenya. Di sini ada H3 lokasi kami. Lokasi kami ini adalah heading judul untuk bagian peta yang menunjuk lokasi perusahaan. Heading ini membantu pengguna mengetahui bahwa bagian ini berkaitan dengan informasi lokasi. Selanjutnya ada div class map. Div class map ini berfungsi untuk kontainer untuk peta. Class map biasanya digunakan untuk styling, misalnya untuk mengatur posisi atau margin di CSS-nya. Selanjutnya di sini ada code iframe src. Ini adalah elemen HTML yang digunakan untuk menyempatkan konten dari sumber eksternal ke dalam halaman. Dalam hal ini, iframe digunakan untuk menampilkan peta interaktif dari Google Maps. Contohnya ada src https maps Google Maps. Ini adalah URL peta yang disempatkan menampilkan peta Jakarta dengan zoom level 13, width 100%, untuk membuat peta ini memberesponsif dan menyesuaikan lebar dengan lebar kontainernya itu 100% dan lebar. Height 200 ini berfungsi untuk menentukan tinggi peta sebesar 200 pixel. Di sini ada style border 0 untuk menghilangkan border di sekitar iframe agar peta terlihat lebih bersih. Di sini ada allow full screen, berfungsi untuk mengizinkan peta untuk ditampilkan dalam mode layar penuh jika pengguna menginginkannya. Selanjutnya ada loading lazy. Loading lazy berfungsi untuk menunda pemuatan
Pemuatan peta hingga benar-benar diperlukan, misalnya saat pengguna mengulir ke bawah halaman, ini meningkatkan performa halaman dengan mengurangi waktu muat awal. Ya, selanjutnya ada tombol kembali ke beranda. Di sini ada div class back home, berfungsi untuk kontainer untuk tombol kembali ke beranda. Class back to home bisa digunakan untuk menampilkan styling atau penata lebih lanjut di CSS. Selanjutnya ada ahref index HTML. Ini berfungsi kembali ke halaman beranda. Ini adalah link yang mengarah pengguna kembali ke halaman utama atau beranda dari situs. Ahref, di sini ada fungsi ahref ini ya. Ahref ini adalah untuk menentukan URL tujuan dan diklik, yaitu halaman utama, index. Ini buat ke halaman utama. Class button ini berfungsi untuk memberikan styling pada tombol seperti memberi warna, padding, dan efek hover. Selanjutnya kita akan lanjut ke footer, bagian footer. Bagian footer ini, untuk bagian footer pada umumnya berisi informasi tambahan seperti hak cipta, kontak, dan tautan penting lainnya. Di sini ada fungsi pcopy 2025 Cargo Pro. Ini semua adalah hak cipta dilindungi. Ini adalah paragraf yang menampilkan informasi hak cipta. Copy simbol 2025 Cargo Pro untuk perusahaan untuk situs web yang dimiliki hak cipta atas konten tersebut. Semua hak dilindungi, kalimat yang menunjukkan bahwa situs ini dilindungi oleh hukum dan cipta. Oke, lanjut kita ke JavaScript-nya. Di sini ada ini ya, ada fonts komentar list. Dokumen get elemen BID, ini adalah komentar list, mengambil elemen UL ID komentar list yang digunakan untuk menampilkan komentar yang dikirim oleh pengguna. Di sini ada form add event listener, adalah menambahkan event listener pada formulir yang mendengar event submit. Artinya ketika pengguna mengirimkan formulir, fungsi ini ya, dalam event listener ini akan dijalankan. Selanjutnya ada ini prevent default untuk mencegah aksi default from yang biasanya akan menyebabkan halaman di refresh. Ini memungkinkan untuk pengiriman formulir tanpa mengulang halaman. Mengambil nilai input dari formulir. Di sini ada const nama. Di sini ada const nama, adalah dokumen get elemen ID nama value trim, mengambil nilai dari input nama dan menghilangkan spasi dari awal dan akhir. Selanjutnya ada const email. Const email ini berfungsi untuk mengambil nilai dari input email yang menghilangkan spasi di awal dan akhir. Selanjutnya ada const pesan. Const pesan ini berfungsi untuk mengambil nilai dari input pesan dan menghilangkan spasi di awal dan akhir. Selanjutnya ada validasi if email dan nama dan email pesan, memastikan bahwa ketiga input nama, email, dan pesan sudah terisi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya dan menampilkan komentar. Selanjutnya ada kode fonts list dokumen create element LI. Ini berfungsi untuk menampilkan komentar. Eyeliner HTML strong, nama strong HTML dengan nama pengguna, email, dan pesan dalam format yang terstruktur. Selanjutnya ada komentar list append child. Ini berfungsi untuk menambahkan elemen LI yang baru saja ditambahkan dibuat ke dalam daftar komentar list. Di sini ada kode from reset untuk mengosongkan formulir setelah pengiriman pengguna dapat mengisi formulir kembali jika diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamir Abadi dengan NIM 1924-2071. Di sini saya akan menjelaskan tentang style CSS. Pertama, terdapat logo bintang. Kode ini menggunakan universal sector, yang berarti aturan berlaku untuk semua elemen HTML. Lalu berikutnya ada margin dan padding. Di sini digunakan untuk menghilangkan jarak default dari browser sehingga desain lebih konsisten. Lalu kita ada box sizing dan border box. Di sini berfungsi untuk memastikan lebar dan tinggi elemen, tidak ditambah padding dan border, membuat layout lebih presisi. Lalu berikutnya ada font family. Di sini menggunakan CGUI sans serif.
digunakan untuk mengatur font utama website menjadi modern dan mudah dibaca. Lalu berikutnya ada scroll behavior dan smooth. Di sini berfungsi untuk memberikan efek transisi halus saat kita klik ancor link seperti layanan atau beranda. Berikutnya ada tag body. Tag body merupakan tempat semua elemen ditampilkan. Lalu di sini diberi warna background menggunakan background color menggunakan warna abu terang. Dan menggunakan warna pertama background color menggunakan abu terang dan menggunakan warna abu gelap. Lalu berikutnya ada container. Container ini digunakan untuk pembungkus utama agar konten memiliki batas maksimal lebar yaitu 1100 px. Dengan menggunakan margin auto sehingga konten secara otomatis ditengahkan secara horizontal. Dengan menggunakan padding 020 px ditambahkan agar konten tidak terlalu mepet ke tepi layar. Lalu berikutnya kita menggunakan navbar. Navbar merupakan elemen navigasi di bagian atas halaman. Lalu di sini menggunakan position atau fix supaya membuat gambar navbar selalu terlihat di atas saat halaman digulir. Lalu berikutnya menggunakan top 0 untuk menampilkan ke bagian paling atas layar. Lalu kita menggunakan width 100% agar lebar layar penuh mengikuti layar. Lalu kita menggunakan background color berwarna biru gelap. Berikutnya kita menggunakan Z-index 999 menjamin navbar tetap berada di atas elemen lain, mencegah tumpang tindih. Lalu kita menggunakan padding 15 px 0 untuk memberi ruang atas dan bawah agar isi navbar tidak terlalu rapat. Lalu berikutnya kita menggunakan display flex untuk mengatur elemen anak atau logo dan menu navigasi dalam satu baris horizontal. Lalu ada justify content space between, memberikan jarak maksimal antara elemen sehingga logo berada di kiri dan menu di kanan. Lalu ada align item center untuk memastikan semua item sejajar secara vertikal di tengah meskipun tinggi elemen berbeda. Oke, kita lanjutkan untuk membuka website yang kita buat, menjalankan. Oke, di sini ada halaman indeks. Oke, langsung kita ke bagian navbar, layanan aja ya. Nah, di sini ada 3 layanan, ada express, pengiriman barang dengan tujuan tarifnya 12.000 per kilogram, ada regular 10.000 per kilogram, ada internasional dengan tarif mulai 50.000 per kilogram. Selanjutnya kita ke bagian halaman kontak. Lalu di halaman kontak Anda bisa mengirim pesan kepada kita, kayak misalnya nama Anda tuh dengan email ceritanya bagas@gmail.com, misalnya masukan atau kritikan atau saran, kayak misalnya pengiriman cepat. Nah, nanti jika dikirim nanti akan ada hasilnya kayak ini nih. Oke, lanjut kita ke halaman beranda untuk mulai mengirim. Kita langsung pencet kirim sekarang. Nah, di sini ada formulir pengiriman barang. Pertama kita isi nama pengirimnya dulu siapa.
Selanjutnya nama penerima, alamat tujuannya, terus ada jenis barangnya. Di sini ada kasur, beratnya 12 kilo ya. Kita coba 12 kilo. Nah, jenis pengirimannya kita yang ekspres ya, yang 15.000 per kilogram. Selanjutnya kita kirim barang, nanti di sini ada detail barangnya ya. Ada pengirim, penerima, alamat, nama barangnya, beratnya, layanannya, ada total harga semuanya ya. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.